up Trend People, kembali lagi di acara A Meet With. Dan A Meet With kali ini agak sedikit berbeda karena biasanya kalau kita A Meet With, kita ketemu sama orang yang langsung di tempatnya mereka. Untuk A Meet With kali ini kita melakukannya secara virtual. Jadi mungkin nama program jadi A Meet With Virtual. Gitu. Nah, untuk hari ini tamu A Meet With kita kali ini tuh cukup spesial karena boleh dibilang dia bergerak di salah satu bidang fashion yang bukan ke arah desain ataupun ke arah yang membuat baju, tapi ke arah illustrating atau bisa dibilang menggambar. Halo, Gimana kabarnya, Kak? kabar baik. Baik. Selama lagi, kan sekarang nih kita lagi bisa dibilang lagi PSBB ya. Kalau lagi PSBB ini biasanya ngapain aja sih, Kak? Karena nggak ada bedanya terlalu jauh dari sebelum pandemi gitu, karena memang aku kerja di rumah dan studio aku juga dekat rumah, jadi ya kerja biasa sih. Emang kerjanya di rumah, jadi ya udah gitu aja. Banyak kerjain commission, ada lagi running merchandise shop gitu. Oh, menarik. Berarti cukup sibuk juga ya, kayak berarti ya? Lumayan, cuma bedanya sekarang udah nggak ada event aja sih. Oke. Nah, sebelumnya thank you banget nih Kak udah mau datang di A Meet With bersama dengan kita nih Trend gitu ya. Iya. Nah, kita biasanya kalau di Trend itu ketika kita ketemu seseorang berbicara atau ngobrol-ngobrol bareng, biasanya kita nggak cuma ngobrol-ngobrol doang nih Kak. Ya. Terkadang kita suka ngasih yang namanya challenge. Nah, jadi wawancara kita itu sedikit berbeda karena kita nggak cuma wawancara, tapi kita juga seru-seruan bareng. Nah, sebelum memulai wawancara, aku mau kasih Kak Dinda challenge pertama. Sudah siap? Ya. Oke. Ya. Challenge pertama adalah menggambar fashion figure dengan menggunakan dua warna yang mewakili mood happy, yaitu yellow dan light blue. Untuk tema gambarnya itu adalah pakaian yang pas digunakan saat musim dingin. Karena kalau misalnya melihat dari bulannya sekarang, ini kan udah masuk seasonnya winter fall kan. Ya. Jadi temanya menggambar pakaian, baik itu dress, rok, apapun, tapi yang pas digunakan saat musim dingin. Tapi cuma boleh dua warna ya, yaitu yellow sama light blue. Oke. Sudah siap? Nggak, ini aku langsung mulai aja nih. Boleh, waktunya 5 menit ya Kak ya? Oke. 5 menit kecepatan nggak? Nah, cepat. Pas. Pas, oke. Baik, Oke. challenge-nya dimulai dari sekarang. Oke. Gimana Kak? Ini di challenge sambil diwawancara nih. Bisa lah, cincai. Biasa kalau lagi di event juga udah kayak gini. Oh, Kak Dinda, kan Kak Dinda ini kan bisa dibilang sekarang full time ya sebagai fashion illustrator kan? Ya. Nah, tapi dulunya katanya sebelum jadi fashion illustrator itu pengennya malah jadi fashion designer ya Kak ya? Sebenarnya sih begitu ya. Dulu sempat pengen sekolah fashion karena pengen jadi desainer lah intinya gitu. Cuma awalnya sih karena nggak punya biaya buat sekolah fashion, cuma lama-lama jadi lebih senang gambar sih dibanding bikin baju. Pengen bikin baju tetap, cuma mungkin belum waktunya sekarang. Oh, apa sih yang bikin Kak Dinda kayak ngerasa kayak oh jalur aku emang di fashion illustrator nih gitu, sampai akhirnya bisa ke titik itu tuh gimana sih Kak? Sebenarnya lebih ke spontan sih. Jadi dulu kan awalnya aku kerjanya di advertising agency gitu kan. Terus kayak gitu aku pengen jadi fashion designer. Jadi aku sempat bikin clothing line label aku sendiri gitu. Terus along the way pas aku sempat resign buat ngerjain si brand baju itu, tiba-tiba malah di tengah jalan tuh gagal karena aku nggak punya modal dan untuk menjahitnya masalah apa segala macam gitu. Nah pas lagi break itu karena aku sempat resign untuk coba untuk jadi entrepreneur gitu, malahan beberapa tawaran buat bikin ilustrasi itu malah masuk gitu. Jadi memang nggak pernah ada rencana sih. Jadi ya lumayan spontan, tapi ternyata kayak spontannya tuh bukan yang coba-coba, lebih kayak oh tiba-tiba jalannya udah dibukain aja gitu. Itu kalau aku bisa bilang sih kayak ya setiap orang tuh punya jalan masing-masing gitu ya. Kayak kalau misalnya banyak, ada kan tuh pepatah-pepatah yang ngomong banyak jalan menuju Roma gitu. Jadi kalau aku dengar dari cerita Kak Dinda sih ini sebenarnya ceritanya ya
Cukup menarik sih Kak, dan berarti cukup panjang ya kayak kalau bisa dibilang ya sampai akhirnya bisa Panjang ke sih, sini. lumayan. Soalnya kayak sempat kerja di advertising agency aja sendiri udah 3 tahun. Terus sempat Oh, di startup company juga tahun. Jadi memang jalannya belok-belok dulu gitu sih. hmm. Akhirnya full time gitu. Berarti kalau misalnya 3 tahun sempat jadi di advertising agency, terus juga sempat masuk beberapa tahun sebelum jadi fashion illustrator tuh, berarti Kak Dinda ini kalau jadi fashion illustrator tuh baru tahun berapa Kak? Yang secara full ya maksudnya ya? Tahun 2015 itu pertama kali benar-benar mau ngerjain illustration itu ya fixnya tahun 2015. Cuma kayak sadarnya mau ngapain tuh di tahun 2014. Itu kayak baru sadar, oh kayaknya gue bakal ngerjain ini deh gitu. Nah, dari semua kolaborasi-kolaborasi Kak Dinda tuh yang paling bisa dibilang paling memorable, paling berkesan itu yang mana sih Kak? 88 Love Life karena proyeknya tuh proyek iseng, kita nggak pernah punya target apapun, cuma ternyata hasilnya luar biasa, even kejual sampai 100.000 kopi. Tapi lebih spesial lagi karena sebenarnya aku dapet bukan cuma dapat partner kerja, tapi lebih aku dapat best friend dari proyek itu. Aku jadi temenan deket sama Diana gitu sih. Tadinya kita cuma teman-teman biasa aja, cuma lama-lama jadi deket dan sampai sekarang kita jadi best friend gitu. Oh, tapi kalau misalnya dari Kak Dinda sendiri untuk bikin buku 88 Love Life itu butuh waktu berapa lama sih Kak? Waktu pas ngerjainnya itu sih kayak 1 bulan ya, karena waktu itu kita pengennya cepet-cepet aja gitu sih. Emang nggak terlalu ditargetin yang susah-susah gimana gitu. Jadi memang bukunya tuh kayak diary kita gitu, jadi bikinnya memang sesuai apa yang kita suka aja. Susah sih awalnya pas bikin buku itu, tapi ternyata berhasil. Jadi Udah jadi. Wah. kurang Wah. kelihatan. Nah, gini. Tapi aku pakai curang, aku pakai skin tone sampai pakai warna abu-abu coklat, abu-abu tua gitu. Gak apa-apa. Mungkin boleh cerita sedikit Kak, ini jadi ceritanya mungkin kayak ibaratnya konsepnya ini tuh mau kayak gimana, terus namanya apa gitu mungkin. Jadi ini sebenarnya baju yang aku suka pakai sih. Oh, terinspirasi dari diri sendiri ya? Iya, ya, biasanya kalau apa yang aku gambar tuh lebih ke kayak apa yang aku pakai atau apa yang aku lagi pengen beli gitu loh. Hmm. Jadi kalau ini kan tadi temanya fall winter, terus warnanya light blue sama warnanya kuning. Nah, kalau buat aku pilih warna tuh penting. Jadi light blue-nya juga aku pilihnya warnanya yang agak-agak warm supaya ketemu sama kuningnya tuh nggak mentah gitu. Ah. Terus ini tipe jaket yang selalu aku pakai yang gede-gede gitu sama celananya. Udah sih gitu doang. Hmm. Tapi kalau aku bilang Kak Dinda ini kalau aku sempat ngecek beberapa hasil karya ilustrasinya kakak ya, kan Kak Dinda ini kalau misalnya aku perhatiin demennya itu dengan warna-warna yang bisa dibilang cerah ya kan, maksudnya Ya, warna-warna pop gitu. Jadi kalau aku yakin tantangan ini dengan warna light blue, yellow ini pasti sesuai banget sama gayanya Kak Dinda iya berarti kan. benar. Benar sekali. Tapi kalau misalnya warna kesukaan ada nggak Kak? Kayak misalnya bukan cuma dalam menggambar ya, misalnya dalam pribadi gitu. Misalnya ada, aku prefer kalau misalnya sehari-hari gitu. Misalnya kan kadang-kadang ketika lagi menggambar sama lagi kita sendiri gitu, warna itu kan kadang-kadang kan mencerminkan kepribadian ya. Kalau Kak Dinda sendiri demennya warna apa? Atau ada warna kesukaan? Suka ini, warna pink. Ini nih, bajuku ini. Oh, bajunya Pink, pink. terus ada kayak kuning-kuning mustard gitu, mana sih? Ini bagian sini. Oh, Sama aku suka banget glitter yang sparkly gitu. Pokoknya anything glitter, anything sparkly aku suka banget. jadi yang bisa dibilang cerah, colorful gitu kayak. Iya. Eye catching gitu. Kalau Yang orang lain silau pasti gitu. oh ini warna Kak Dinda banget nih gitu. Uh, terus Kak, aku tuh sempet baca-baca kemarin, nggak kemarin sih, lebih tepatnya ya sebelum kita membuat konten ini aku sempet cari-cari tentang Kak Dinda sedikit sih. Ya. Kak Dinda ini katanya suka banget sama Lady Diana ya? Iya. Nah itu suka banget. Kenapa bisa sesuka itu sama Lady Diana? Karena kan kalau misalnya sekarang kan anak muda mungkin sukanya entah itu sama penyanyi atau sama pokoknya yang mungkin bisa dibilang orang-orangnya modern gitu kan ya. Tapi kan Kak Dinda ini sukanya sama Lady Diana gitu. Kenapa bisa sampai sesuka itu sama Lady Diana? Selain karena orang banyaknya
sukanya mungkin sama kepribadiannya, her positive actions dulu gitu kan, itu emang bagus banget gitu. Tapi juga aku suka sama dia karena bajunya tuh bagus-bagus. Jadi mamaku dulu hobi baca tabloid dan majalah kan, zaman dia masih hits itu. Terus dulu tuh aku inget banget stylenya dia tuh keren banget gitu. Jadi dia sering banyak masuk majalah. Nah, influence aku pengen jadi desainer dan suka gambar baju sebenarnya salah satunya adalah dari Lady Diana gitu. Jadi aku ingat ada momen dimana aku ngeliat satu page full isinya kayak baju-baju Lady Diana kayak apa aja. Itu tuh bikin aku kayak pengen ngegambar gitu. Jadi dari situ aku mulai ngegambar baju gitu sih. Sebenarnya reasonnya itu. Jadi kayak ibaratnya sebenarnya Lady Diana inilah yang membuat passion kakak akhirnya suka gara-gara dia nih jadinya pengen. Iya, betul. Bisa dibilang sebenarnya Lady Diana itu sebagai apa ya, tokoh inspiratif berarti buat Kak Dinda ya? Iya, benar. Sampai sekarang aku masih senang kayak suka ngeliatin style gitu sih, karena style rotating ya sampai sekarang juga masih in gitu, masih keren. Oh iya. Tapi emang di zaman itu Lady Diana tuh bisa dibilang sebagai trendsetter sih kalau menurutku ya. Iya, Ya, memang betul. trendsetter banget sih untuk di zaman itu, dan apa gayanya sampai sekarang pun juga sebenarnya masih terus bisa dipakai gitu meskipun mungkin sudah lama, ya kan? Nah, Iya, terus benar. kalau misalnya kita ngobrolin soal pekerjaan kakak nih sebagai fashion illustrator, Iya. gimana sih caranya Kak Dinda untuk tetap bikin karya-karya kakak tuh lebih original atau otentik sehingga kalau orang ngeliat tuh kayak langsung kayak, oh ini Dinda nih gitu. Ada nggak Kak kayak misalnya caranya atau mungkin tips gitu Kak? Mungkin lebih kayak gini kali ya, aku mencoba untuk menahan diri untuk tidak terlalu obsesi ke karakter ilustrasi dari artis tertentu gitu. Misalkan aku suka dengan style tertentu atau warna atau pattern gitu, tapi aku mencoba untuk kayak narik poinnya tuh apa aja yang aku suka. Jadi aku abis itu mencoba teknik atau poin-poin yang aku suka itu, let's say colornya bagus ya, color palette-nya gitu. Tapi gimana caranya aku nemuin itu di mix dengan style aku sendiri gitu sih. Jadi aku kayak ngasih ada self controlnya gitu, jadi nggak melulu feeding myself dengan certain kind of style dan colors yang aku suka, karena lama-lama kalau kayak gitu kita bisa jadi mirip sama mereka itu sih. Terus yang kedua adalah memperbanyak resource. Jadi kayak resource yang kita lihat tuh referensinya nggak cuma dari satu source aja, nggak cuma dari satu website let's say gitu, tapi dari banyak banget hal lain supaya memperkaya juga kayak library kita di otak tuh banyak. Berarti bisa dibilang kalau menurutku kayak bukalah mata selebar-lebar gitu ya. Iya. Untuk apa mencari referensi, untuk apa, sama yang pasti adalah tidak berusaha untuk terlalu ngikutin seseorang gitu ya, atau ngikutin sesuatu. Karena benar kata Kak Dinda tadi sih, ibaratnya kalau kita terlalu ngikutin ntar malah jatuhnya kayak makin mirip gitu. Padahal sebenarnya kita pengen nentuin kayak misalnya standar kita sendiri gitu kan. Tapi pernah nggak sih Kak kayak ngalamin nggak tahu ya, mungkin kalau misalnya kan kalau yang namanya karya gitu kan pasti ada dong kayak misalnya orang yang tiba-tiba ngaku-ngakuin kalau ini karyanya gua, padahal itu sebenarnya karya Kak Dinda gitu. Yang kalau misalnya kayak di Instagram gitu kan kita nge-repost, kita posting tapi nggak kasih kredit gitu. Pernah ngalamin hal-hal kayak gitu nggak sih Kak? Pernah sih, cuma buat aku kayak ya udahlah angin lalu aja gitu. Makanya aku selalu taruh nama aku atau kayak apa sih namanya watermark ya, watermark aku di ilustrasi aku gitu. Jadi kalau orang mau nyolong gitu, at least mereka ada usaha gitu. Cuma yang lebih sering terjadi adalah bukan mereka nge-repost terus mengaku-ngaku gitu sih, lebih ke kayak aku posting gambar terus di recreate tapi kayak persis 100% atau 98% gitu. Jadi sangat-sangat mirip tapi mereka tulis ya udah itu karya yang mereka aja. Terus terkadang aku mikir kayak sebel juga sih ya, cuma lama-lama ya udahlah biarin aja. Kemarin sih yang seru aku sempet kayak ngegambar tentang body shaming gitu, artwork aku kayak 2 tahun yang lalu gitu kan. Terus udah gitu kayaknya itu banyak banget yang nge-repost di Instagram. Tapi di ilustrasi aku tuh ada signature nama aku gede banget gitu. Sengaja memang kalau aku udah niat mau posting yang kira-kira bakal menarik attention, aku harus ada nama. Dan kalau ada yang tahu, ada Charli D'Amelio, dia kayak salah satu TikTok users yang paling gede followingnya. Kemarin dia sempat ngebahas tentang body shaming. Ternyata dia pakai ilustrasi aku di dalam video TikToknya.
aku nggak tahu orang ini siapa tadinya, tapi tiba-tiba banyak banget yang nge-DM aku, Kak, si ilustrasi dipakai di videonya si Charli D'Amelio gitu. Itu kan random orang pakai, tapi ternyata karena ada nama aku, jadi tetap ada kreditnya gitu sih. Oke. Jadi apa? Meskipun ada orang yang mungkin pakai karyanya Kak Dinda gitu, tapi kan selama ada watermarknya Kak Dinda, jadi tetap orang tahu kalau ini karya Dinda Puspitasari gitu. Iya, gitu sih kira-kira. Kalau misalnya fashion illustrator favorit, ada nggak Kak? Marina Sitneva. Aku selalu ditanya ini, dan aku selalu jawabannya adalah Marina Sitneva. Selain Marina Sitneva, aku juga suka Bijo Karman. Kalau Bijo Karman ini orang LA, kalau si Marina dia orang Rusia. Aku suka banget mereka berdua. Tapi yang paling suka adalah Marina Sitneva. Dia fashionable banget, gambar-gambarnya dan orangnya juga fashionable, dan somehow kita kenal gara-gara kita suka bikin live drawing untuk kayak Dior, Chanel gitu-gitu, dan dia bikinnya di Rusia, sedangkan aku buat yang di Jakarta gitu. Oh, berarti pernah kok ibaratnya kayak kolaborasi bareng gitu kan? Kolaborasi sih enggak, cuma jadi kayak kenal aja, kayak oh iya lo sebenarnya ngerjain live drawing yang di Rusia, kalau gue yang di Jakarta gitu. Jadi kita connected dari situ. Connected-nya karena apa? Waktu itu lagi ngurusin brand yang sama berarti kayak? Iya gitu. Nah, Kak Dinda ini kan kalau aku suka lihat di Instagramnya, terus juga kan dulu juga pernah ada channel YouTube juga kan sama blog kan, suka bikin yang namanya tutorial menggambar kan Kak? Ya. Nah, pernah nggak sih kalau ngerasain suatu momen atau bisa dibilang stuck gitu, lagi nggak tahu pengen gambar apa, kayak tiba-tiba hari ini misalnya nih lagi pengen gambar terus gambar apa ya? Pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Sering. Dan saking seringnya jadi itu udah kayak part of daily life sih ya sebenarnya. Oh gitu. Aku udah bisa mengkategorikan ini kebosanan atau kayak creative block yang temporary atau yang jangka waktunya lama gitu. Kalau yang temporary biasanya ya udah aku nggak maksa, aku kayak lebih ngikutin mood aku, kecuali kalau deadline-nya benar-benar udah nggak bisa geser gitu kan. Terus biasanya aku cara nge-distract-nya adalah aku nggak ngerjain gambar, atau kalau aku gambar pun aku nggak ngerjain gambar untuk klien gitu, tapi lebih kayak gambar untuk kepuasan diri. Tapi terkadang kalau emang moodnya lagi nggak bagus, ya udah jelek aja semua. Jadi yang ada aku tidur, terus aku browsing, nulis, journaling gitu sih. Jadi benar-benar ngelakuin hal lain yang beda. Gitu. Oke. Wow, ceritanya banyak ya Kak ya?